Oke, konten random selanjutnya kita bahas mengenai frame analysis dari meja yang sudah pernah kita buat. Kita loading dulu mejanya, kita open ya. Nah, ini meja yang sudah pernah kita buat. Kita nanti lakukan frame analysis dari meja ini ya. Frame analysis ini menganggap analisisnya menggunakan analisis frame ya, atau beam atau truss lah ya. Nah, frame analysis ini ada di environment ya. Ini di sebelahnya stress analysis, dan ini merupakan metode analisis yang berbeda dengan stress ya. Stress analysis. Oke, kita masuk dulu ke bagian mejanya. Oh, ini bagian atasnya belum dikasih papan. Ya udah, kita kasih aja papan ya. Papannya kebetulan udah kita buatin, tinggal dimasukkan saja. Nah, sebenarnya papan ini nggak kepake ya kalau kita lakukan frame analysis. Kenapa? Karena nanti dia nggak akan kedetek sebagai sesuatu yang harus dianalisis. Kenapa? Ya karena memang frame analysis hanya mendeteksi frame saja. Sedangkan beberapa part lain yang dibuat tidak menggunakan frame generator ya nggak akan kedetek. Oke, ini sudah kita constrain, langsung kita pasang frame analysis ya. Kita nyalakan frame analysisnya, create simulation. Ini kalau mau ganti nama dari simulasinya bisa diganti, tapi kalau enggak ya sudah. Yang kita pilih ini adalah static analysis ya. Kita oke saja langsung, dan selanjutnya kita bisa lihat batang-batang dari framenya, kemudian juga join-joinnya juga bisa kita lihat. Ini join dari framenya ya, sesuai dengan constraint yang dipasangkan. Nah, kita lanjut kasih gaya ya, dan kita coba apakah kita bisa ngasih gaya di papannya. Nah, ini saya klik-klik dan nggak bisa ya. Tapi kalau kita kasih di bagian batangnya, ini langsung ke detect, gayanya bisa kita isi. Kemudian selain itu juga di pertemuan antar batang, yaitu di titik joinan gitu ya, atau titik tumpu, nanti bisa dikasih gayanya ya. Nah, kita kasih continuous load di batang yang pinggir-pinggir bagian atas ini. Kita kasih magnitude-nya 50 Newton per meternya ya. Kita masukin. Kemudian kita tambahkan continuous load di sebelah utaranya ya, dengan beban yang sama 50 Newton per meter, dan kita masukkan di bagian yang lain ya. Nah, ini. Oh, ini saya kayaknya ke klik ya. Nah, tapi nggak apa-apa lah, kita tunjukkan bahwa kita selain bikin beban merata, juga kita bisa bikin beban yang tidak merata seperti ini. Jadi profilnya segitiga. Kalau mau ngedit tinggal pilih aja loadnya di mana ya, load yang mana, nanti n magnitude-nya kita nonaktifkan ya. Jadi magnitude-nya aja yang kita sisakan biar aktif. Gitu ya. Kita oke, nah dia jadi kotak lagi. Nah, hanya saja angkanya harus kita ubah supaya sama tadi, 50 Newton per meter. Kemudian kita tambahkan yang sebelah kanan, ini yang terakhir. Gayanya tetap pakai continuous load dengan magnitude yang sama. Sudah beres kita kasih gayanya. Nah, sekarang kita tinggal kasih tumpuannya. Saya pilih tumpuan fix karena saya anggap ini diletakkan di tempat yang memang kondisinya membuat tumpuannya tidak bisa bergeser gitu ya, entah dibaut ke lantai atau apapun itu ya. Jelas saya asumsikan tumpuannya fix. Kalau Anda mau pakai tumpuan yang lain boleh, di sana ada pin dan floating ya. Ada juga tumpuan custom kalau misalkan mau. Kalau sudah, kita langsung simulate, diklik saja, dia langsung menghitung dengan sendirinya, dan ini hasilnya. Nah, ini adalah visualisasi dari displacement ya. Kalau kita lihat dari depan, nanti batang yang diberi gaya yang lengannya paling panjang ya, itu akan terdefleksi paling besar ya. Kita coba optionnya, kita ganti dulu ini colornya ya, supaya warna backgroundnya putih. Nah, ini one color. Oke, nah sekarang displacementnya lebih terlihat, unitnya milimeter gitu ya. Kemudian angka-angkanya juga kelihatan. Ini adjusted kali 1 ya. Ini kalau misalkan kita ganti jadi adjusted setengah dengan aktual, itu representasi dari lengkungannya akan berbeda ya. Yang jelas nilainya tetap sama, jadi 0,08438 maksimumnya itu dalam milimeter.
Kemudian selain displacement ada juga forces ya. Kalau kita klik 2 kali di sini, nanti kita bisa tahu gaya-gaya yang ada di batang-batangnya, gaya X-nya, gaya Y-nya, gaya Z-nya. Ada banyak di sini ya. Anda bisa pilih ada normal stress, S-max-nya, S-min-nya, kemudian ada momen, momen sumbu X dan sumbu Y, sumbu Z juga bisa dipilih. Itu kira-kira. Dan apalagi ya, kita balik displacement dulu. Oke, sekarang kita masuk ke, oh iya iya iya, kita masuk ke beam detail aja dulu. Beam detail ini nanti nunjukin apa saja sih yang terjadi di beamnya. Misalkan kita mau tahu apa itu namanya, diagram ya, diagram gaya internal, kemudian diagram momennya dari batang tersebut ya, sesuai dengan batang yang kita pilih, karena di awal tadi ada tulisan select beam dan kita memilih beam yang mana. Di sebelah kanannya ada angka-angkanya gitu ya, yang maksimum dan minimumnya. Ya ini bisa dipakai sih untuk hasil perhitungan ya. Kalau kita ganti beam ya tinggal klik select beam dan klik beam yang lain. Itu kira-kira. Misalkan kita select beam yang vertikal juga bisa, tapi nanti representasinya batangnya terlihatnya horizontal ya, padahal itu batangnya sebenarnya vertikal. Ini hanya representasi saja, tapi gambarnya tetap menggambarkan dan angkanya juga tetap menggambarkan pembebanan yang sesuai dengan posisinya. Itu ya. Itu beam detail kira-kira. Ini ada MX, MY, nanti bisa dipakai untuk gambaran defleksinya seperti apa, tekukannya seperti apa, mungkin begitu ya. Ya itu teorinya dibahas di mekanika kekuatan material ya. Kita masuk ke diagram. Diagram ini adalah fitur yang keren juga kalau kata saya. Ini bisa macam-macam pilihannya, bisa munculin apa, misalkan aksial FZ, bending dan apa gitu. Nanti representasinya kelihatan di 3D modelnya langsung gitu ya. Beamnya pun kalau kita mau pilih ya bisa selected beam gitu ya, atau all beam seperti ini. Terus mau lihat apanya yang lain, bending momennya yang MY gitu ya, bisa MX yang tadi ya. Ya atur-atur aja. Yang jelas ini adalah fitur dari frame analysis untuk yang diagram. Oke. Nah, ini kita coba cek yang lain ya. Kita munculin dulu dari displacement, kemudian kita animate. Animate ini menggambarkan bagaimana proses apa ya, pembebanan ya. Kita lihat dulu nih. Nah, kalau kita lihat nanti dia melengkung ya. Oh, ini udah di adjust 1 kali toh, tapi masih belum mau ya. Bentar. Ini show original sebenarnya cuma ngilangin itunya aja ya, ngilangin apa, frame-nya. Bentar. Ini kok nggak muncul ya? Oh iya ya, mungkin adjusted 0,5 atau 1 kali. Kalau udah kita pilih, kita coba lagi. Tadi mungkin belum ke loading ya. Ini dia. Ini langsung kelihatan tuh lengkungannya ya, sesuai dengan adjustednya tadi, adjusted 1 kali representasinya. Jadi melengkung ya, kelihatan. Kemudian kalau kita show original tadi klik apa namanya, hilang sih frame-nya. Ya itu nanti bisa di record juga. Itu untuk animation. Terus untuk probe ini untuk menunjukkan data dari titik mana yang kita mau cek ya. Contoh di lokasi tertentu kita klik, kemudian kita dapatkan nilainya ya. Ini lokasi yang ini misalkan kita klik, kita dapatkan nilainya ya. Lokasinya tadi kan ada angka offsetnya ya, kalau mau diganti ya tinggal diganti aja. Oke. Yang selanjutnya ini ada fitur import dan export. Export ini untuk robot structural analysis, sebuah software lain dari Autodesk ya, ada robot structure. Kemudian yang report ini nanti kita ngegenerate laporan ya. Kalau mau kita coba, boleh deh, kita coba aja ngegenerate report ya. Kita klik report, nanti keluar ada yang kita perlu ganti sebenarnya propertinya. Kalau mau di cek apa aja ya, ini nggak bisa diubah kecuali kita ganti ke custom.
baru kita bisa cek apa saja dan uncheck apa saja yang tidak mau dimunculkan. Kemudian simulation, nah ini hasilnya apa saja yang mau dimunculkan kita bisa pilih di situ. Kemudian formatnya ada di sini, ya ada HTML, kita pilih HTML aja, terus kita klik OK. Nah dia nge-generate, tapi ini kayaknya gambarnya nggak sesuai dengan keinginan ya, karena tadi kepotong. Ya kita coba cek, tuh bener kan ya, kepotong. Nah ini gambarnya kalau mau digedein ya tinggal pilih aja tuh settingannya, mau fit width atau apa gitu ya, sesuai dengan pixelate yang mau kita munculkan ya, kualitas gambarnya mau besar mau kecil. Kalau HTML bisa diganti tuh ya. Oke, ini banyak hasilnya ya, hasilnya ada di bawah tuh yang tampak depannya. Kita bisa ini. Oke, ya inilah reportnya dalam model HTML. Nanti ada angka-angkanya ya. Ini nanti bisa dicek aja. Ini juga bisa di apa, minimize gitu ya. Kalau kita mau minimize, kalau di HTML bisa seperti ini. Tapi kalau di Word-nya belum tentu ya. Karena format yang satu lagi selain HTML itu kalau nggak salah format RTF ya. Oke, ini resultnya ada angka-angkanya, kemudian gambar-gambarnya tadi yang di bagian bawah ya. Nah kita coba setting dulu supaya reportnya sesuai. Gambarnya kita arahin ke tengah seperti ini, baru kita klik report lagi. Kok klik export? Report. Nah ini dia ya. Oke, kita langsung oke aja lah. Formatnya masih sama, kita langsung oke, yes gitu aja. Nah ini nih, ini kayaknya gambarnya lebih proper dari yang tadi ya, meskipun mungkin ada pandangan yang agak lucu dia diputar-putar gitu, tapi nggak apa-apa lah, seenggaknya ada gambar yang lebih proper, nggak kepotong ya. Mungkin gitu hasil dari report dan frame analysis. Sisanya, oh ya kita coba duplicate ini ya, kalau misalkan orang mau ngebandingin pembebanan, nah daripada anda bikin simulasi yang baru, create simulation, ya udah kalau misalkan hanya ganti angkanya saja, kita copy simulation tadi ya, loadnya diganti. Nah ini misalkan 100 Newton, saya ganti dulu semuanya ya. Ini fitur copy ini bisa ya memperbanyak dengan settingan yang sama gitu ya, intinya begitu. Ini kepake nanti kalau misalkan kita mau ngebandingin defleksi dengan pembebanan yang berbeda misalkan gitu, angkanya doang yang beda maksudnya ya. Nah ini tinggal disimulate aja, nanti keluar hasilnya. Nah ini ya, ini hasilnya 0,1516 mili. Kalau simulasi yang tadi kan 0,08438, ini lebih besar ya, kira-kira hampir dua kalinya lah dari yang tadi. Ya gitu doang untuk frame analysis. Sekian, terima kasih.